Selamat malam semuanya, Sukiyonto Namo Buddhaya. Karma baik bagi saya dan juga teman-teman semuanya di sini, karena pada kesempatan malam hari ini saya bisa sharing dhamma kepada teman-teman semua dan juga teman-teman bisa mendengarkan dhamma dari saya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia dan juga tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, tahun 2021 adalah tahun yang baru kita masuki dan sekarang baru masuk Januari akhir, mau masuk bulan Februari. Tetapi seperti yang diketahui teman-teman semua, sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat kita sedih tentunya. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini telah terjadi insiden pesawat jatuh, kemudian terjadi bencana alam di mana-mana, ada di Kalimantan dan juga di Sulawesi, baik itu bencana banjir, bencana tanah longsor, kemudian gunung meletus, gempa bumi, dan juga angin puting beliung. Lengkap sekali bukan? Dan itu tentunya sangat menyedihkan untuk negara Indonesia. Tetapi kita juga perlu mengingat satu hal, bahwa yang masih ada dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu betul, pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, tak terasa ya, ternyata sudah hampir 1 tahun COVID ini ada di Indonesia. Dimana selama ini teman-teman semuanya berada di rumah, lockdown, tetapi ternyata itu sudah berjalan hampir 1 tahun dan COVID pun belum mereda dari Indonesia. Masih tetap menyebar, makin hari menyebar. Bahkan berdasarkan data, sekarang ini perharinya bisa melonjak sekitar 10.000 kasus COVID-19. Nah, tentunya hal itu meresahkan untuk kita semua. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa hal tersebut adalah wajar adanya, karena penyakit memang wajar dan bisa memasuki seluruh tubuh manusia, kapanpun, dimanapun itu. Kalau di sini teman-teman benar-benar memahami ajaran Buddha, pastinya bisa menerima dengan sadar bahwa penyakit itu memang wajar dan memang ada, bisa masuk ke tubuh kita kapanpun itu, tanpa ada undangan ataupun izin, langsung kita bisa terkena penyakit. Nah, pastinya pada tahun 2020 sebelumnya, banyak yang berpikir seperti ini. Alah, pasti nanti tahun depan COVID mah udah selesai. Nah, saya juga berpikiran seperti itu, teman-teman. Tapi balik lagi, pada kenyataannya, kita lihat sendiri tahun 2021 ini masih Januari. Masih banyak COVID yang menyebar di Indonesia. Bahkan pelonjakannya semakin naik. Yang tadinya PSBB sudah ditiadakan, sekarang dihidupkan lagi PSBB-nya. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita sudah menyadari dan bisa menerima bahwa memang ada penyakit itu memang wajar, lalu seharusnya apa? Apakah kita harus pasrah menerima keadaan? Gimana menurut teman-teman? Tidak seperti itu teman-teman, tidak seperti itu Bor. Jadi walaupun kita menyadari dengan pandangan benar bahwa penyakit itu wajar, tetapi kita tetap harus berusaha untuk mengatasi penyakit tersebut, yaitu dengan mencegah dan juga mengobati. Lebih baik adalah mencegah sebelum mengobati, ya kan? Nah, mencegahnya yaitu dengan cara hidup sehat, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dulu di zaman Buddha, ketika Sang Buddha masih hidup, itu juga ada wabah penyakit yang menyebar, yaitu di kota Wesali. Nah, kisah ini tuh diceritakan di dalam Kudakapata, Atakata 160, Kudakapata 6, dan juga ada di Sutta Nipata, bab 2 ayat pertama. Diceritakan pada saat itu, Wesali sebenarnya adalah kota yang makmur dan subur, kota yang termasuk kota yang kaya ya. Akan tetapi pada saat itu ada musibah, yaitu musim kemarau. Musim kemarau terjadi secara berkepanjangan.
berkepanjangan hingga akhirnya banyak warga yang kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, yang meninggal dunia itu pastinya kan menjadi mayat kan? Itu tidak ada yang mengurusi teman-teman. Jadi mayatnya dibiarkan begitu saja, tergeletak di mana-mana tanpa ada yang berinisiatif untuk membuang karena mereka merasa takut ataupun jijik. Akhirnya mayat-mayat itu membusuk dan menimbulkan berbagai macam kuman dan virus dan juga mendatangkan makhluk-makhluk halus yang negatif. Nah, akhirnya banyak wabah penyakit yang menyerang warga di Kota Wesali. Buddha, seperti yang kita ketahui, adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih yang sangat tinggi. Akhirnya datanglah menuju Wesali itu. Kemudian Buddha membabarkan Ratana Sutta kepada Biku Ananda. Nah, Biku Ananda kemudian diutus oleh Buddha untuk kembali melafalkan Ratana Sutta dan mengelilingi kota Wesali itu sambil membersihkan air. Itu sebagai sarana pelindung bagi para warga kota Wesali supaya terhindar dari makhluk-makhluk jahat atau penyakit. Kalau seperti di zaman sekarang itu biasanya kita sebut dengan pemberkahan, ketika Yang Mulia Bante mengucapkan doa pemberkahan kemudian memberikan air kepada kita semua. Nah, dari Parita Ratana Sutta tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai, yaitu yang pertama, kita diajarkan untuk hidup bersih dan sehat agar bisa menghalau penyakit. Nah, sebelum Buddha itu membabarkan Ratana Sutta kepada Bante Ananda, setelah tiba di Wesali itu, datang hujan lebat yang itu diturunkan oleh kekuatan dari Buddha dan akhirnya genangan air hujan itu membawa mayat-mayat yang tergeletak tadi berhamburan dan bersih. Akhirnya kota itu menjadi bersih, udaranya juga mulai menjadi segar. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dengan hidup sehat, yaitu seperti yang kita ketahui, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dapat menghindarkan kita dari penyakit. Hal ini relate dengan COVID loh teman-teman. Kalau kita sambungkan dengan COVID zaman sekarang, betul kan? Kalau kita ingin menghindari COVID, kita harus menjaga pola hidup sehat, betul sekali. Yaitu dengan 3M itu tadi, 3 bukan 6, 3M ya. Kemudian selain cerita Ratana Sutta itu, Buddha juga mengajarkan bahwa kita harus menolong orang-orang yang sakit dan tidak boleh menghindarinya. Artinya ketika ada orang yang sakit, kita tidak boleh malah nggak mau aku deket-deket orang itu, dan malah biasanya kita membicarakannya. Itu justru kelakuan yang tidak benar ya kalau kita tinjau dari ajaran Buddha. Seperti yang kita ketahui dari kisah Biku Tissa. Biku Tissa adalah seorang biku yang mempunyai penyakit kulit dan teman-teman biku di sekelilingnya tidak ada yang mau mendekatinya karena merasa jijik teman-teman. Jadi akhirnya Sang Buddha lah yang turun sendiri merawat Biku Tissa dan akhirnya Biku Tissa bisa sembuh dan mencapai arahat. Nah, Buddha kemudian mengatakan bahwa orang yang merawat orang sakit juga orang yang merawatku, seperti itu. Jadi ketika ada orang di sekeliling kita terindikasi COVID, kita tidak boleh membicarakannya, menggunjingkannya. Kita harus selalu support teman-teman yang misalnya memang terindikasi COVID. Tapi kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga diri kita, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, atau kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Nah, selain Parita Ratana Sutta, ada juga dari Mahayana yaitu mantra Baisaja Guru. Mantra Baisaja Guru ini bisa menyembuhkan orang-orang dari wabah penyakit atau penyakit-penyakit dan sebagainya. Nah, kita bisa melafalkan Baisaja Guru juga. Kemudian yang Theravada bisa melafalkan Ratana Sutta, seperti itu ya teman-teman. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang COVID itu ditinjau dari agama Buddha, kemudian cara pencegahannya. Dan kalau kita pahami lebih detail ya,
ketika wabah penyakit di zaman Buddha dan zaman sekarang itu ternyata ada kesesuaian, ada relate, dan Buddha juga telah mengajarkan itu untuk menghindari penyakit dengan cara pola hidup sehat, mencuci tangan gitu ya. Saya harap teman-teman di sini semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, semoga teman-teman di sini selalu menjaga kesehatan dan selalu bahagia. Namo Buddhaya, selamat malam.